Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dan bertiga dalam channel Taksu Poleng. Nah, tidak lupa nih Beli Dewi Jeruk, kita ucapkan terima kasih kepada semeton Taksu Poleng itu dan teman-teman yang selalu mendukung kita, support kita dalam berkarya. Yang sudah like, share, dan subscribe juga kami ucapkan terima kasih. Mungkin nanti kita terus minta doa restu juga pada doa biar tembus 100.000. Mohon doa juga nih teman-teman. Nah baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan kita sehari-hari, juga masih membahas tentang caru dan segehan. Nah kita beranjak untuk membahas ini karena ada polemik ya yang terjadi. Kita ada yang share untuk di media sosial media bahwasannya segehan dan caru ini bisa digantikan dengan gambar, simbol atau gambar ya. Nah di sini kita akan mencoba sharing berdasarkan pengetahuan tadi dari sudut pandang kita di Taksu Poleng ini seperti apa, melalui Beli Jeruk juga. Seperti apa, mungkin nanti Beli Jeruk bisa menjelaskan sedikit tentang caru atau segehan. Segehan ini lah. Nanti kita bahas dulu dari makna dan filosofi dari caru ini. Mungkin langsung aja Beli Jeruk mengenai arti dari segehan dan caru ini, Beli Jeruk. Baik Beli Dedi dan Beli Jarot. Jadi caru itu kan sebenarnya asal katanya care dia. Care itu bukan artinya care dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Sanskerta CAR dulu. Artinya adalah harmonis atau harmonisasi seperti itu. Kemudian di dalam istilahnya kitab Samhita Suara itu ada kitab Samhita Suara, bagaimana juga caru itu diartikan adalah sesuatu yang bertujuan untuk mengharmonisasi. Nah, di sini perlu kita istilahnya kupas apa yang harus diharmonisasi seperti itu. Karena banyak istilahnya tokoh-tokoh sekarang mengupas atau mengartikan kata caru itu asal katanya adalah care dalam bahasa Inggris artinya peduli. Kemudian ada mengartikan caru asal katanya adalah cantik. Jadi membuat cantik inilah sesuatu yang menurut yang itu adalah cocok logi. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dengan sumber atau sastra seperti itu. Jadi istilahnya jangan kita mencocok logikan sesuatu yang sudah memiliki pakem atau makna tersendiri ya. Jadi kalau kita, karena logikanya seperti ini, kalau itu asal katanya adalah care, mana duluan adanya lontar dengan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian kalau itu artinya cantik, itu kan bahasa Melayu, Indonesia kan, rumpun Melayu kita. Karena orang Nusantara, sejarah Nusantara dia berbicara menggunakan bahasa Kawi seperti itu. Bahasa Jawa kuno loh dalam inilah, atau bahasa Bali kalau kita di Bali. Inilah bahasa-bahasa yang menjadi istilahnya tulisan-tulisan yang cikal bakal adanya lontar-lontar seperti itu. Kemudian kalau segehan itu asal katanya adalah sege itu artinya nasi ya. Jadi sesuatu istilahnya yang segan itu adalah unsur pokok atau dasar pokoknya itu terbuat daripada nasi. Kemudian lanjut ke filosofis tadi, apa yang harus diharmonisasi. Nah inilah bahwa caru ini adalah bertujuan untuk mengharmonisasi alam semesta. Jadi alam semesta ini perlu diharmonisasi, dalam tanda kutip disebut dengan buta yagnya dalam penciannya dia. Karena buta ini bukan sesuatu yang mungkin kita sudah sering bahas di dalam Taksu Poleng. Buta bukan berarti sesuatu yang hanya sifatnya seram, seperti beli bertaring, mata melotot, lidah menjulur, enggak. Tapi buta itu adalah bahasa Sanskerta yang asal katanya adalah bat. Batu adalah kekuatan alam. Jadi kita sebagai manusia harus istilahnya mengharmonisasi kekuatan alam ini, istilahnya untuk menyeimbangkan. Kita sudah diajarkan yang namanya Tritikarana, bagaimana kita berusaha menyeimbangkan atau harmonisasi hubungan baik antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan manusia seperti lain sebagainya. Nah inilah yang arti daripada caru seperti itu. Jadi caru itu adalah suatu ritual yang bertujuan untuk mengharmonisasi alam semesta dengan korban seperti korban suci yang tulus ikhlas. Nah berarti kalau misalnya Jeruk bilang itu adalah harmonisasi, nah apa hubungannya dengan kita dengan mencaru atau dengan mesegeh? Itu kita bisa sudah mengharmonisasi alam gitu. Kita mengacu kepada sastra istilahnya di sini supaya tidak dikatakan kita cocok lagi diri sendiri. Dia mengacu pada sastra bahwa
Caru itu kan ada istilahnya bermacam-macam beli ya, dalam konsep caru dan taur itu dibagi menjadi segan, caru dan taur. Kalau segan itu maksudnya ke caru juga dia ke niste. Kemudian dari caru itu juga ada tingkat-tingkatannya beli ya. Di sini banyak termuat lontarnya, di kalau tatu juga ada bagaimana di sana dijelaskan kalau menggunakan misalnya caru ke-1 kekuatannya segini bulan seperti. Kemudian yang paling jelas mengupas adalah tentang cacaran saru, ada lontar cacar saru beli. Istilahnya lontar yang membahas tentang jenis-jenis caru seperti cacar saru itu ada khusus dia lontar seperti itu. Jadi caru itu dia dibagi menjadi 5 kalau dia nggak salah baca. Yang pertama adalah Ike-1 ada di sana, kemudian sampai terakhir adalah Panca-1. Jadi Ike-1 itu caru yang menggunakan istilahnya bayang-bayang atau kulit binatang atau kulit ayam yang berwarna berumbun seperti itu beli. Kemudian kalau Manca-1 itu dari warna putih, kemudian ada biing. Ini penghindar buana beli. Kemudian kalau sudah masuk dia ke resigane atau manceklo itu sudah ketaur. Ketaur ya. Ketaur. Kalau dia segehan itu dari istilahnya segan caca ada, kemudian ada seguan agung. Itu banyak istilahnya filosofisnya yang tujuannya sama seperti beli. Apa tujuannya? Karena di sana dijelaskan dalam kala tatu apabila manusia istilahnya ini kan kita diganggu karena proses penciptaan dunia itu ada istilahnya banyak versi. Kalau yang termuat di dalam Bali kan ada istilahnya tutur bongusi juga ada, kemudian tutur buana kuse ada. Bagaimana alam semesta ini diciptakan oleh Betara Guru atau Siwa itu sendiri, kemudian dibantu oleh sakti beliau itu Durga. Jadi dari kekuatan Durga muncullah disebut dengan Panca Durga. Kemudian anak-anak Dewa Siwa juga ada Gorsike seperti beliau, ada istilahnya anak-anak Dewa Siwa jumlah 5 yang menciptakan dunia ini seperti inilah yang akan berubah cikal bakal menjadi Buddha beli, berkembang menjadi Buddha. Jadi apabila Buddha ini tidak diberikan laban dalam konsep kita apa namanya sesajen, ini akan menimbulkan istilahnya malapetaka seperti itu beli, istilahnya mengganggu siklus kehidupan manusia beli. Seperti itu dulu diutamakan. Ini udah diutamakan, makanya kalau kita di Bali kan istilahnya hulu ini kita nyambung. Bagaimana kita aturan peras pecati di bawah pasti ada caru. Seperti itu. Kita harus nyambung karena supaya ini tidak mengganggu istilahnya upacara yang kita lakukan, proses ritual. Karena di dalam konsep Weda juga ini disebut dengan nimiti karma sebelum. Karena ada nimiti karma atau yakni sisi lah. Berarti mencaru atau mesegah itu adalah persembahan dari manusia ke alam. Nah, ini kan kembali ke polemik yang terjadi nih mengenai simbol atau gambar-gambar yang digunakan dalam caru atau segehan. Nah, kita dipercaya dulu kan kalau misalnya sesajen itulah persembahan apa yang kita miliki itu yang disembahkan kan gitu. Benar nggak dalam simbol-simbol ini kita itu misalnya dulu mempersembahkan binatang gitu misalnya, sekarang diganti dengan simbol binatang kayak gitu. Kalau kita tadi bicara segehan kan kita buatkan segehan naga seperti kita buatkan segehan naga. Berarti dulu mempersembahkan naga atau gimana, sekarang disimbolkan seperti itu. Itu menjadi sebuah polemik nih. Ya, kita berhasil bahwa kenapa istilahnya kita, karena saya juga sempat baca beli polemiknya itu bahwa yang memposting itu dia mengatakan dulu di India ada mempersembahkan manusia sesajen. Kemudian di Bali istilahnya karena ada HAM diganti dengan nasi wowongan. Saya cuma bertanya satu, adakah lontar yang mengatakan atau sastra? Jangan celah cocok logi, kita berbicara. Kita berbicara akademisi adalah apa namanya sumber literasi yang jelas seperti itu. Jadi sudah jelas dikatakan apa yang boleh diganti dan apa tidak. Seperti contohnya nih, ini di Bali kita meluas dulu di Bali. Kalau kita istilahnya mangguh, kan mangguh menggunakan istilahnya babi yang sudah bertaring sebelumnya, kan bertaring bertaring. Di sana dijelaskan di dalam lontar apa namanya Bamekirti dijelaskan apabila tidak menemukan istilahnya bawi yang sudah memiliki taring itu bisa diganti taringnya menggunakan kelapa. Sudah jelas itu disebutkan. Nah, sedangkan kalau cara itu tidak disebutkan seperti karena kenapa? Jadi Tuhan itu menciptakan istilahnya binatang itu memiliki fungsi tersendiri. Seperti beli ayam berumbun. Coba ayam berumbun ini, kenapa kita tidak ganti dengan ayam putih aja? Kenapa harus berumbun? Karena ada filosofi makna yang terkandung. Jadi kita kan istilahnya percaya adanya karma pala dan punarbawa. Jadi sesuatu yang reinkarnasi punarbawa pasti memiliki karma. Contoh nih reinkarnasi dari ayam itu
Kenapa dia menjadi ayam berumbun? Iya. Karena karmanya terdahulu kita nggak tahu. Gitu. Jadi karena karma itu dia dijadikan ayam berumbun untuk dijadikan caru, dan nantinya hanya manusia yang mampu mengangkat derajat binatang seperti itu. Jadi binatang atau tumbuh-tumbuhan dia mempersembahkan dirinya dia tuh hanya dengan bantuan manusia. Makanya manusia posisinya dia di tengah. Bagaimana dia mampu mengangkat bangsa bawah untuk mencapai bangsa atas seperti itu. Ini prosesnya beli. Kemudian nyambung masalah nasi wong-wongan itu tidak ada hubungannya dengan persembahan manusia. Jadi kenapa di Bali atau kita di Nusantara menggunakan simbolisasi menggunakan nasi. Keluar daripada kode gede segehan, karena nasi itu adalah sesuatu yang sangat dihormati di Nusantara. Jadi nasi itu apa dikatakan adalah cikal bakal hidupnya Nusantara. Tumbuhan yang paling dihormati di Nusantara adalah padi. Ya. Bagaimana padi itu dia dari nanam itu sudah ada upekar, ada ritual. Sampai dia padi apa namanya hamil, kan ada padi hamil. Atau disebut dengan bantan biu kukung dan lain sebagainya, kemudian sampai panen buatkan ini ditaruh lagi seperti itu. Jadi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang kita syukuri loh, yang paling kita syukuri, yang paling berharga dalam hidup kita, itu yang kita persembahkan kan sebagai rasa tulus ikhlas. Nah inilah yang dibuat menjadi nasi wong-wongan. Wong-wongan itu bukan istilahnya segahan umum beli, tapi wong-wongan itu adalah dia termuat hanya dalam konsep yang namanya sastra kawisesan atau pengobatan seperti itu. Jadi itu contohnya orang sakit, boleh istilahnya kita mengeluarkan untuk mengganti itu menggunakan nasi wong-wongan seperti beli kayak pesilur. Ada pesilur. Kemudian seperti bayang-bayang menggunakan ayam putih atau istilahnya kita menggunakan ada angse gitu. Itu sudah jelas termuat di dalam sastra dan itu tidak bisa diganti karena seperti saya katakan tadi ada istilahnya karma pala dan punahbawa. Ada rahasia alam kenapa dia tercipta menjadi angsa dan kemudian kenapa angsa itu kita gunakan menjadi sesajen. Kita tidak tahu. Seperti juga upacara di Besake ada Ikedah Seludra. Anjing ulang bungkem kadang. Kalau Ikedah Seludra bikin di sana menggunakan pekelem, ada istilahnya burung Garuda. Dan apa namanya? Anehnya di saat upacara itu sendiri datang sebelumnya. Bahkan di Bali tidak ada binatang kukang. Tapi kenapa di saat Ikedah Seludra kok di Besake ada kukang? Dari mana datangnya kukang ini? Jadi inilah binatang itu dia mempersembahkan diri dengan tulus ikhlas untuk menaikkan derajatnya dia seperti itu. Berarti kalau ditelisik lebih dalam lagi seperti itulah perjalanan takdir gitu ya. Takdir, iya benar. Jadi dengan cara seperti ini kita sedikitnya bisa mengungkap gimana sih perjalanan artinya roda dari alam semesta itu ya Juru ya. Makanya itulah kalau kita istilahnya di Dewa Siwa kita lihat kan juga menggunakan belulang istilahnya atau kulit harimau. Iya. Beliau pun juga melakukan hal itu. Jadi ada apa dengan semua itu seperti itu. Inilah rahasia alam yang cuma di dalam konsep lontar dia cuma dijelaskan tujuan caru adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan butuh supaya menjadi hita. Bukan butuh menjadi dewa, enggak beli ini salah kaprah. Butuh menjadi hita sebenarnya. Kapan kalau butuh itu semua kita istilahnya mencaru butuh menjadi dewa kan banyak kali ada dewa. Jadi butuh itu menjadi hita dalam artian hita itu adalah memiliki kekuatan yang menyerupai dewa. Dalam konsepnya adalah cinta kasih. Jadi alam itu bersahabat dengan manusia. Makanya dulu kan ada istilahnya pekelem atau ngelarung saji. Itu di Jawa kan rutin. Saji pedangan dilarung tujuannya apa? Supaya penghuni laut itu tidak murka. Artinya apa? Kalau murka itu kan suatu sifat buta. Dalam artian penghancuran itu pasti sifat buta. Jadi inilah di hita supaya apa namanya bersahabat dengan manusia. Jadi manusia bersahabat dengan alam. Bahkan di Bali waktu Gunung Agung mau erupsi kan, bagaimana tokoh-tokoh spiritual Bali melakukan yang namanya pekelem. Dan kita terbukti itu berangsur. Tapi kalau bisa dibilang bukan berarti dengan melakukan seperti itu alam itu tidak hancur loh, karena hancur itu kan proses dari perubahan juga kan. Cuma mungkin sifatnya lebih bersahabat gitu. Karena istilahnya beli ada di dalam Samus Cahaya beli 135 kalau yang nggak salah itu slokanya. Bagaimana kalau wahai kamu manusia sebelum kamu mencari yang namanya catur purusa dharma kamu muksa. Kamu harus melakukan yang namanya buddha yagni. Dalam artian apa? Kamu harus menyeimbangkan yang namanya
alam semesta atau lingkungan lah kalau kita kecilnya. Itu masuk akal. Kenapa? Kalau lingkungan kita kotor, kapan kita akan mampu berpikir cerdas? Jadi kalau kita tidak mampu berpikir cerdas, kapan kita akan mampu menghasilkan uang? Bemumat loh. Contoh kita masuk kamar udah berantakan, nggak mungkin kita akan menimbulkan yang namanya intuisi atau istilahnya sesuatu yang istilahnya menimbulkan sesuatu yang baru lah atau karya yang baru. Kalau kreatif lah otaknya tidak. Jadi kalau misalnya disimpulkan lebih kecil itu artinya ide nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari seperti yang Jero jelaskan tadi ya. Kita harus membersihkan lingkungan untuk memunculkan pikiran yang jernih seperti itu. Jadi kalau tadi penjelasan Jero tadi berarti memang kalau teman kita mungkin bisa kadang-kadang keliru ya menggunakan kalau kita simbol-simbol yang sudah ada itu digantikan melalui gambar seperti. Nah kalau misalnya gini di Segahan tuh ada nasi macan, nasi naga yang itu lebih ditujukan ke mana itu? Itu kan gini beli, kalau kita berbicara masalah Buddha beli ya, Buddha tuh mungkin jutaan atau miliar. Karena kenapa? Kalau kita mengacu dari singkup besar bisa ke kecil bisa ke besar kan, kita bisa berbicara masalah makro lah. Di timur kan, posisi timur dewanya Iswara, beliau memiliki yang namanya bawahan kan. Bawahan Ratu Perdana Menteri kalau bahasa kerennya, juga beliau memiliki ancangan atau Buddha ini jumlahnya 5.555 sesuai dengan Urin. Nah jadi di timur tuh ada istilahnya Buddha janggitan, Buddha macan, Buddha gajah loh. Inilah yang kita buatkan yang namanya aturan. Itu yang pertama. Kemudian ada mungkin teman-teman mungkin di Merajanya ada memiliki arce harimau kan sebagai macan di Paduraksa, itu dibuatkan pesugihan macan. Satu kita adalah untuk titik konsentrasi beli. Karena kenapa? Di dalam Sundargama dijelaskan, di saat kamu istilahnya nanding Banten atau dalam konsep kamu membuat sarana upakara, maka tujuan pikiranmu adalah sudah kepada Tuhan. Contoh nih kita buat macan. Kalau kita tidak membayangkan macan, kita bagaimana kita membuat macan? Jadi kita membuat Segahan macan, otomatis pikiran kita sudah ke beliau yang kita buatkan. Seperti di Merajan lah connect untuk mengingat. Contoh nih kita Seguan merah taruh di selatan sebagai Dewa Brahma. Ini untuk mengingatkan kita loh. Yang di selatan Dewa Brahma warna merah itu. Inilah dalam konsep adalah, jadi itu bukan mengganti kulit harimau. Nah, tapi istilahnya kita adalah memvisualisasikan sebagai rasa syukur kita, karena di dalam konsep Sundargama Banten maka peragaian Ragan Tui. Jadi apa? Banten ini dalam maka peragaian Ragan Tui, artinya Banten dalam merupakan penggambaran daripada diri sendiri. Banten maka peragaian juga Andebuana. Banten ini merupakan simbol alam semesta juga. Hanya kalau kita buat seperti daksina, traktornya itu kan menggunakan seperti manusia, seperti list loh. Inilah sebagai konsep kita, karena di Banten itu juga ada mana unsur yang namanya kaki, mana unsur yang namanya simbol-simbolnya banyak. Seperti itu deh. Jadi sebenarnya kalau tanpa simbol itu sebenarnya sah-sah aja, yang penting warna. Cuma bagaimana kita mewariskan. Kalau kita misalnya kita sendiri sih mampu untuk tanpa dengan simbol itu kita udah bisa ini untuk ini untuk. Jadi, tapi dengan mewariskan itu seperti gimana jadinya kan? Jadi gini, kalau istilahnya kita boleh-boleh aja bisa iya bisa tidak, dalam artian ada yang boleh disimbolkan, ada yang boleh tidak simbolkan. Dalam artian kenapa? Karena di saat kita membuat upacara resigana itu sudah jelas resigana. Kemudian ada istilahnya pesugihan yang menggunakan celdu beli bulan bintang. Itu tidak bisa diganti dengan bulan bintang warnanya putih, kita putih dan kuning dulu. Karena bulan bintang itu adalah simbol apa, kemudian bulan matahari itu simbol apa. Bulan matahari kan sebenarnya simbol daripada Siwa Buddha. Matahari kita tahu Surya kan, Surya Raditya atau simbol Raditya. Kemudian bulan itu adalah simbol Buddha. Seperti itu. Jadi Suta Soma gitu loh. Suta itu anak, Soma itu adalah bulan. Bukan Sume. Karena kita Sume kan dari sini itu bulan sebenarnya. Nah, udah Jero, ini ada nggak tadi ada nggak sastra yang mengatakan bahwasanya di sini kan ada di masyarakat banyak yang temukan kalau mesegah itu diaturkan di lepuh, di atas bukan di bawah, cuma tapi di lepuh. Katanya itu adalah sebagai penyangre. Nah, dibenarkan nggak? Apa harus di bawah, apa harus di atas ini? Jadi gini Bli, banyak istilahnya
mungkin ya bisa banyak, tapi kalau berbicara masalah banyaknya lontar kan saya dari beberapa lontar yang saya baca, Segahan, Caru dan Tahu itu adalah Buddha. Dan posisinya itu adalah pasti di bawah, karena kita tahu kan Buddha manusia dewa. Jadi di bawah. Kalau kita Lebo yang di atas tuh kan ya jelas itu bukan konsep Pesugihan itu yang memang di bawah. Jadi kalau dikatakan penyangger itu mungkin dia harus di bawah dia. Di bawah. Ya, tetap tidak boleh di atas. Seperti itu. Berarti memang keliru. Memang ya, keliru. Kalau kita berbicara masalah sastra, nanti dia berbicara saya dapat puisi, kita tanya lagi puisinya dari siapa. Kita kan sudah pernah buat tentang harus telusuri lagi puisinya siapa. Jadi untuk lebih gampangnya, sesuatu yang kita lakukan keluar daripada konteks daripada sastra yang membahas. Baik itu sastra kan tidak selalu yang namanya lontar, tapi ada yang namanya bisama atau ila kita sebagai istilahnya bisama atau percayaan daripada keluarga yang sudah termuat tertulis. Kita bisa berpikir lagi kalau sesuatu yang kita lakukan keluar daripada konteks agama atau menyimpang daripada ajaran-ajaran agama, kita bisa tanya lagi, kita introspeksi diri, benar nggak ini puisi daripada beliau. Pokoknya sesuai dengan konsep Beli Jero yang dijelaskan, kita harus hubungkan juga dengan perasaan, sastra, dan lagi apa Jero? Asmanas itu dari kepercayaan ya. Kepercayaan. Karena logikanya anggap celana dalam kita yang punya kok. Kita taruh di bawah, kita pakai udang, ini celana dalam baru ini, kita baru beli nih. Celana dalam belum pernah dipakai sukle, kita pakai di kepala kok. Gimana rasanya? Sama Pesugihan ini masih sukle, belum pernah diaturkan celahnya konen lungsuran. Kita taruh di atas atau ruangan pelinggih. Bagaimana logikanya ini loh? Sama kalau kita beli celana dalam baru, kita taruh di kepala pakai topi, nyaman nggak kita pakai? Secara aturan nggak etis loh. Jadi kalau udah di bawah ya udah di bawah, jangan bawah aja, ya. Campur aduk lagi. Jadi kalau memang di atas itu memang aturan yang seperti rake-rake seperti iya, memang benar. Nah, gimana Beli Jero sudah clear atau perlu ditelusuri lagi? Silahkan. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit dia. Jadi dari polemik yang ada, teman-teman dari semeton kami khususnya yang ada di Bali, tetaplah pagah, tetap komitmen dengan jati diri, ikuti ayo istilahnya panduan-panduan sastra yang sudah ada, jangan mau dikeluarkan istilahnya diplesetkan dengan statement-statement yang mengupas sendiri dengan cocok logi, bukan dengan sastra. Seperti Caru asal katanya cantik, saya membuat cantik apapun boleh, yang penting cantik indah. Kita membuat dengan gambar atau yang penting kan indah tujuannya. Itu tidak ya. Tapi perkembangan zaman namanya Jero. Kita manusia sekarang itu lebih gimana ya? Fleksibel, berpikirnya itu lebih fleksibel, artinya tidak bisa dibendung pikiran-pikiran yang menjadi polemik itu. Cuma satu yang harus kita ingat, tidak semua bisa dilogikakan, semua bisa dirubah seperti itu. Cuma tetap kalau misalnya semeton atau teman-teman Taksu Poleng mempunyai polemik atau pikiran-pikiran yang mungkin ya bisa membentuk kita juga kan, kita lebih langkah baiknya kita diskusikan dengan orang yang lebih tahu atau anak lingsir. Kalau di Bali kita punya anak lingsir, ide lingsir seperti itu. Jadi mungkin itu teman-teman. Mungkin itu teman-teman yang membuat statement mungkin bisa di DM kami di IG. Iya. Kalau istilahnya mempunyai referensi atau sastra yang mengatakan itu dibenarkan, atau teman-teman istilahnya yang membuat postingan itu mau istilahnya diundang oleh kami Taksu Poleng, ayo bisa di DM. Kita duduk bareng-bareng di sini, istilahnya kami bukan menggurui lah. Siapa tahu kami mendapatkan ilmu dari teman-teman yang membuat postingan itu. Seperti dan kita publik harus tahu itu seperti itu. Karena itulah yang terjadi faktanya di realita. Jadi, kita dibahas. Dari sudut pandang Taksu Poleng itu keliru dari sastra. Kalau teman-teman yang membuat itu merasa benar, silakan. Mungkin dari mana datang benarnya itu kan mungkin kita perlu tahu juga. Seperti itu Bli. Kalau istilahnya supaya tidak ribut di media sosial, istilahnya kalau saya mau ketemu dengan teman saudara Taksu Poleng, kami ingin ngobrol untuk membahas itu, ayo monggo bisa di DM, kita duduk bareng lah di sini selama untuk mencari kebenaran Jero. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih pembahasan kita kali ini. Nah, mudah-mudahan seperti biasa video kali ini kita bisa bermanfaat teman-teman. Dan di sini nanti kita bisa sharing, bisa di komen juga kalau teman-teman memiliki referensi yang lebih. Referensi yang lebih
membenarkan seperti tadi Budi Jero katakan, kalau kita mengaturkan foto seperti itu mungkin ada nggak sastra-sastra yang lain. Kita di sini sharing aja ya. Ataupun nanti teman-teman atau semeton yang mempunyai polemik, entah itu dari pikiran sendiri atau teman atau saudara yang mempunyai kebingungan lah tentang hal-hal yang ada di kita di Bali mengenai beragama atau melakukan adat istiadat seperti itu, bisa didiskusikan dengan kita, atau mungkin kita bisa membuat materi untuk itu yang bisa materi bisa kita jadikan materi. Cuma mungkin karena terhalang waktu mungkin kita tidak bisa apa namanya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami bahas kali ini. Nah, sekali lagi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Nah, di sini juga kami tekankan, di sini kami tetap tidak menggurui, kami di sini belajar sharing sesuai dengan pandangan kami. Mungkin teman-teman ingat like, share, dan subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.